A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih yang Penyayang. Surah Al-Fat, surah ke-48, ayat terakhir, ayat 29. Tema ini diangkat karena masih kita bulan Rabiul Awal, yaitu tentang identitas, ciri, tanda orang-orang yang beriman, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya makanya diawali dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina mahu, dan orang-orang yang bersamanya. Maksud bersamanya adalah keluarganya, sahabatnya, umatnya. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyiddau alal kufar, yaitu keras kepada orang kafir. Keras ini artinya tegas. Nanti kita jelaskan maksudnya keras apa maksudnya. Ya kan, kepada orang-orang kafir. Ruhamau bainahum, kasih sayang terhadap di antara mereka. Maksudnya sayang di antara kaum muslimin, di antara kaum mukmin. Tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka itu ruku dan sujud. Yaitu mereka mendirikan salat. Yaftaguna fadla minallahi, mereka mencari karunia dari Allah, waridwana, dan mencari ridha Allah. Simau fi hujumin asari sujud, tanda-tanda bekas-bekas pada wajah mereka itu adanya asari sujud, bekasnya sujud. Zalika maslum fi Taurah, demikianlah sifat-sifat mereka itu, artinya sifat sahabat yang mengikuti Rasulullah, umat yang mengikuti Rasulullah itu fit Taurah, diungkapkan, disampaikan di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wa masalu fil Injil, dan juga sifat mereka itu diungkapkan di dalam kitab Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghala fastawa ala suki. Kazar'in seperti sebuah benih, akhraja sat'ahu yang mengeluarkan dari tunas itu, fa'azarahu kemudian tunas itu semakin kuat, semakin mantap ya. Fastaghala fastawa, lalu menjadi besar dan tegak lurus. Jadi dari benih tunas jadi tanaman yang tegak, yang lurus. Ala suki, di atas batangnya. Yuzibu zura, lalu tanaman itu menyenangkan hati bagi orang yang menanamnya. Liyagiza bihim, karena Allah hendak menjengkelkan, artinya menghinakan al-kufar, orang-orang kafir. Wadallahu alladzina amanu, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang beramal saleh, minhum, di antara mereka, maghfiratan, ampunan Allah, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Nah, sebelum kita bahas surah ini, kita lihat dulu asbabun nuzulnya. Saya udah kirim ya ke grup itu. Ya, kemarin. As-Suyuti, Az-Zubair, dan Baqrah, dan Abu Nuaim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ini asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Fat ayat 29. Ia mengatakan, Rasul bersabda, sifatku adalah Ahmad al-Mutawakkil, lahir di Mekah dan tempat hijrah di Madinah. Tidak keras, tidak kasar, membalas kebaikan dengan kebaikan, tidak membalas dengan kejahatan. Umatnya adalah orang-orang yang suka memuji Tuhannya, memakai pakaian dengan keadilan mereka, membersihkan anggota tubuh mereka, maksudnya berwudu. Injil-injil mereka, kitab suci mereka berbaris dalam perang. Pengorbanan mereka adalah dengan darah mereka, jihad fisabilillah. Pendeta di malam hari dan singa di siang hari. Al-Hakim, menurut asbabun nuzul riwayat Hakim, Abu Zakir Al-Ansari mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Jarir memberitahukan kepada kami dari Al-Asam, dari Al-Qassamah. Ia berkata, seorang laki-laki membaca surah Al-Fat di hadapan Abdullah ketika sampai pada ayat Kazar'in aqarya satahu fazaru fastawa ala suki, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di antara pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang kafir dengan kekuatan orang mukmin.
Ia berkata agar Allah membuat marah orang-orang kafir dengan kekuatan Nabi dan sahabatnya. Katanya melanjutkan, Ibnu Abdul berkata, kalian adalah tanaman dan telah dekat untuk dipanen. Ini asbabun nuzul surah Al-Fat ayat 29. Mari kita lihat isi kandungan maknanya. Muhammadur Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia, Nabi Muhammad itu adalah benar utusannya, tanpa diragukan itu. Karena itu Allah mengungkapkan di awal ayat ini Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, ini merupakan mubtada khobar yang termuat dalam semua sifat yang terpuji lagi baik. Ya. Jadi ini adalah Allah memberitahukan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Dan ini belum pernah di awal-awal ayat Allah mengungkapkan nabi-nabi yang lain itu tidak seperti ini. Nah, ini di antara kelebihan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah memuji para sahabat yang bersama dia, ma'ahu walladzina mahu, dan orang-orang yang bersamanya. Maksudnya siapa? Para sahabat yang bersama Rasulullah SAW. Lalu apa tandanya? Asyidda'u alal kuffar, keras kepada orang kafir, ruhamau bainahum, tapi kasih sayang kepada sesama mereka. Apa maknanya? Maknanya ini juga dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 54. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, tapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ya. Inilah sifat-sifat orang mukmin. Seorang dari mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tapi lembut terhadap sesamanya, kasih sayang. Bersikap pemarah dan berbuka masam di hadapan orang kafir, tapi murah senyum dan murah tertawa di hadapan orang mukmin saudara seimannya. Ini juga dijelaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 128. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Hai orang-orang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitar kamu, hendaklah mereka menemui kekerasan darimu. Rasulullah bersabda, masalul mu'min fi tawaddihim wa tarahuhum wa kamasalil jasad al-wahid ijastaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadu bil hima was sahar. Perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang dan kecintaan mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila ada salah satu anggotanya tubuh itu sakit, maka rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuh kita. Misalnya kita jatuh kena paku, sakit, dengan spontanitas itu mulut ngomong aduh, kepala pusing, keluar darah, itu dengan spontanitas. Padahal sakitnya cuma satu. Nah, itu namanya perumpamaan orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya. Al mukmin lil mukmin kal bunyan yasuddu ba'dum ba'dha. Orang mukmin dengan orang mukmin lainnya sama dengan satu bangunan yang saling menguatkan. Ya, ada pondasi, ada pintu, ada tembok, ada jendela. Itulah orang mukmin perumpamaannya. Jadi seperti satu tubuh atau seperti satu bangunan. Berbeda orang mukmin dengan orang kafir. Maksud keras di sini adalah, ini kan berawal ayat ini di ayat sebelumnya tentang perjanjian Hudaybiyah. Jadi orang kafir ini sudah berjanji gitu, sudah membuat perjanjian untuk tidak melakukan atau menutup, ya, mengembarkasi, menolak orang-orang mukmin untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi ternyata orang kafir malah memeranginya. Padahal orang yang melaksanakan ibadah haji itu tidak bersenjata dengan pakaian ihram dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan pakaian, untuk melaksanakan ibadah. Tapi orang kafir itu menjegatnya, melarangnya, bahkan ada yang mau diperanginya.
Nah, disinilah di ayat ini turun sikap orang mukmin kepada orang kafir itu tegas, keras. Ini tegas ini artinya tidak melempem. Bahkan dalam sebuah hadis lain, orang mukmin itu seperti nahal, seperti lebah. Lebah itu pertama sifatnya dia itu dimanapun tinggal berada tidak pernah merobohkan, tidak pernah merusak. Yang ada adalah kemanfaatan. Tinggal di dahan pun tidak ada yang tidak ada yang patah. Ya. Kemudian yang kedua, sifat lebah itu yang dimakan selalu yang baik-baik. Tidak pernah lebah makan tempe, tahu. Yang dimakan lalu sari pati bunga. Maksudnya adalah orang mukmin itu selektif dalam mengkonsumsi makanan yang halal, yang baik. Kemudian lebah itu yang dikeluarkan selalu madu, tidak pernah racun. Ucapannya, perbuatannya bermanfaat karena madu bermanfaat. Kemudian lebah itu yang kalau dia diganggu dia akan melawan. Nah, itulah orang mukmin. Kalau diganggu ya melawan. Nah, maksudnya tegas di sini tidak lembek. Ya, ketika diganggu imannya, diganggu akidahnya, maka dia akan melawan. Itu lebah ya. Nah, ini maksudnya keras, tegas. Punya prinsip. Kemudian tanda yang berikutnya, tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat orang mukmin itu adalah ruku dan sujud. Artinya ruku sujud ini gambaran jelas, yaitu mendirikan sholat. Orang mukmin itu tidak pernah meninggalkan sholat, karena sholat ini adalah yang pertama kali dihisab. Awwalu ma yuhasabu as-sholah. Yang pertama kali dihisab, diperiksa oleh Allah adalah sholat. Sholatnya diterima, puasanya, ya sedekahnya, haji umrohnya, zikir doanya diterima. Tapi ketika sholatnya ditolak, seluruh ibadahnya ditolak oleh Allah. Jadi tanda umat Rasulullah, cirinya, sifatnya sahabat itu adalah mendirikan sholat. Tarahum ruk'an, mereka ruku dan sujud. Ya, tidak pernah meninggalkan sholat. Kemudian ciri yang berikutnya, yaftaguna fadla minallahi. Mereka selalu mencari karunia Allah. Apa maksudnya mencari karunia Allah itu? Allah menggambarkan orang mukmin ini ya tidak malas, ya dia berusaha untuk menjemput rezeki yang Allah telah tentukan rezekinya. Ya, jadi mencari karunia Allah. Tetapi yang berikutnya waridwana, bukan hanya sekedar mencari menjemput rezeki, tapi juga ridwana, mencari ridho Allah. Yang dicari rezekinya itu adalah rezeki yang halal selama Allah ridho dengannya. Ya, jadi apapun aktivitasnya, ungkapannya adalah Allah ridho enggak. Radhiyallahu anhum wa ridwanullah minallah akbar. Ridho Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Dia beraktivitas, dia menjadi seorang pekerja, dia menjadi seorang pebisnis, dia menjadi seorang pemimpin, ya pejabat, Allah ridho enggak dengan apa yang dilakukannya. Ya, jadi ridwanullah, ridwana. Ya, jadi dua hal yang tidak dipisahkan. Menjemput rezeki dari Allah, karunia Allah, dan ridho Allah dalam menjemput rezeki itu. Kemudian simahum fi wujumin asari sujud. Tanda-tanda mereka ada tandanya tuh. Apa tandanya? Asari sujud, bekas sujud. Apa maksudnya bekas sujud? Apakah jidatnya harus hitam? Nah, itu bisa direkayasa ya. Nah, kan ada orang bekas sujud itu tandanya jidatnya hitam. Bahkan hitamnya pun bukan hanya di satu tempat, ada di mana nih jidat-jidatnya ini nih, sampai hitam semua. Apakah itu tanda sujud? Boleh saja. Tapi simahum asar sujud itu adalah pengaruh sujud. Jadi bukan tanda lahiriah, tapi tanda dari apa yang dilakukan dalam sujud itu akhirnya berpengaruh dalam kesehariannya. Ya. Apa itu tandanya? Pengaruhnya. Ya, sholatnya mempunyai pengaruh menjadi pribadi yang disiplin. Pengaruhnya dia menjadi pribadi yang sabar. Pengaruhnya menjadi pribadi yang syukur. Pengaruhnya menjadi orang yang
selalu berzikir. Kenapa? Karena lewat sholat itu dia akan diingatkan selalu berzikir. Pribadinya tenang. Ini bahwa yang dimaksud tanda bekas wujud itu muka pada wajahnya adalah nanti di akhirat kelihatan. Ya, di akhirat kelihatan tanda-tandanya. Bahkan dari wudunya aja pun sudah kelihatan bekas sujud. Ya, bekas sujud tandanya. Kemudian ada sebuah riwayat di sini jelaskan tanda yang baik pada wajah mereka, yaitu penampilan khusyuk, rendah hati, rendah diri, bekas sujud. Nah, ada juga yang maksud adalah khusyuk, ya tandanya khusyuk dalam kesehariannya. Jadi bukan hanya hitam di jidatnya, bukan. Itu hanya tanda jasmani, itu boleh dan itu gampang dilakukan ya. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kasurat salatu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar." Siapa orang yang banyak melakukan sholat di malam hari, maka siang hari di wajahnya itu tampak indah. Ini Rasulullah menyatakan hadisnya. Jadi kelihatan siang harinya wajahnya itu bercahaya, roman mukanya, ya cahaya dalam hatinya itu karena pengaruh melakukan sholat di malam harinya. Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tidak sekali-kali seorang menyembunyikan suatu rahasia, melainkan Allah menampakkannya melalui roman mukanya dan keterlanjutan lisannya. Dengan kata lain, sesuatu yang terpendam dalam jiwa tampak kelihatan pada roman muka yang bersangkutan. Seorang mukmin apabila hatinya tulus ikhlas kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki penampilan lahiriahnya di mata orang lain, seperti apa yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, siapa orang yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki penampilan lahiriahnya. Jadi kalau hatinya baik, lahiriahnya akan menjadi baik. Nah inilah asari sujud itu begitu. Jadi wajahnya kelihatan, wajahnya indah, senyum, mereka. Jadi bukan percaya sampai kayak cahaya nyontrong. Enggak. Iya. Ada soalnya. Iya. Ada aliran itu dulu saya. Foto mukanya nggak tampak, mengkilat aja. Iya. Tapi saya nggak percaya. Kalau itu editan, saya menurut saya udah bisa. Biasa jadi editan kan? Ya, editan ya. Jadi benar-benar kayak bulan. Jadi kita nggak lihat mukanya nih. Iya. Bulan orang putih. Jadi nggak bisa kefoto gitu. Nggak bisa. Masya Allah. Apakah benar itu? Jadi benar nggak? Apa editan? Teman saya itu ikut Aliran itu. Istrinya itu ikut dia natut. Natut. Kemana itu Ustaz itu? Jadi wajahnya nggak kelihatan. Masa katanya. Ada fotonya. Tapi saya nggak percaya. Masa. Jadi asar sujud pengaruh sebenarnya, bukan pengaruh sujud dalam kesehariannya. Ya kan? Zalika masuk fit Taurah. Demikian itu dijelaskan di dalam kitab Taurat. Artinya adalah sifat-sifat yang tadi ini Allah telah jelaskan juga di kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Suatu berita, Imam Malik mengatakan telah sampai kepadaku suatu berita yang mengatakan bahwa orang-orang Nasrani manakala mereka melihat para sahabat yang telah mampu menaklukkan negeri Syam, mereka mengatakan, demi Allah, orang-orang ini, para sahabat maksudnya, sahabat Rasulullah SAW, benar-benar lebih baik daripada kaum Hawariyin, pendukung Nabi Isa alaihissalam, menurut sepengetahuan kami. Dan mereka memang benar-benar dalam penilaiannya, karena sesungguhnya umat Nabi Muhammad SAW dimuliakan di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Terlebih lagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah menuturkan perilaku mereka di dalam kitab-kitab yang diturunkan olehnya dan berita-berita yang tersebar di masa lalu. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat ini melalui firman-Nya, zalika masalun fit Taurah, demikianlah sifat-sifat mereka dalam. Inilah saking hebatnya para sahabat itu, belum juga Allah
turunkan, ya artinya kitab Al-Quran, di kitab Taurat pun Allah sudah jelaskan bahwa nanti ada yang mengelilingi Rasulullah itu, Nabi terakhir itu sahabat-sahabat yang luar biasa, sahabat-sahabat yang tadi sifatnya dijelaskan di ayat-ayat yang sebelumnya, tegas kepada orang kafir, kemudian mereka mendirikan sholat, mereka mencari karunia dan ridho Allah, tanda mereka itu ada bekas sujud di wajahnya. Bahkan ada orang-orang Nasrani tadi mengatakan lebih baik, lebih hebat daripada kaum Hawariyin. Kaum ini adalah orang-orang yang mendukung Nabi Isa alaihissalam. Saking hebatnya sahabat yang Allah jelaskan di dalam kitab Taurat. Bukan hanya itu, wa masalum fil Injil juga dijelaskan di dalam kitab Injil. Juga Allah jelaskan dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa bagaimana hebatnya para sahabat itu. Qazar in akhir satau. Nah inilah indahnya Al-Quran itu, Allah memberikan permisalan saking hebatnya sahabat yang mendampingi Rasulullah itu seperti dibagaikan tanaman. Akhrajat satu azar fastaghlas ala suki jura, yang mengeluarkan tunas, benih yang mengeluarkan tunas itu menjadi tanaman yang kuat, lalu menjadi besar, tegak lurus, lalu menyenangkan bagi orang yang menanamnya. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Mereka membela Rasulullah, mereka membantu Rasulullah, menolong Rasulullah dalam keadaan bersama Rasulullah, sama dengan tunas bersama tanamannya. Jadi udah menyatu dengan tanaman. Saking hebatnya sahabat dengan Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Ya, agar menjengkelkan hati orang kafir. Karena orang kafir ini luar biasa jahatnya kepada para sahabat. Makanya digambarkan seperti itu. Seperti satu tubuh lah. Nah, berdasarkan ayat ini Imam Malik rahimahumullah menurut riwayat yang bersumber darinya menyebutkan bahwa kafirlah orang-orang Rafidah itu karena membenci para sahabat. Ya, artinya orang-orang Syiah. Rafidah Syiah itu membenci, maka dikatakan kafir orang-orang Rafidah Syiah itu karena mereka membenci para sahabat. Hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan para sahabat, larangan mencela keburukan mereka cukup banyak. Sebagai dalil yang menguatkan cukuplah dengan ada pujian dari Allah melalui ayat ini. Yang melalui ayat-ayat ini hebatnya sahabat itu sampai diberikan luar biasa. Wa'adallahu alladzina amanu, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang membuktikan imannya dengan amal soleh, minhum, di antara mereka, maghfiratan, ampunan Allah. Allah ampuni setiap apa yang dilakukannya. Bukan hanya itu, wa ajron azima, dan pahala yang besar, yaitu ampunan bagi dosa-dosa mereka, pahala yang berlimpah, rezeki yang mulia. Janji Allah itu pasti, Dia tidak akan menyalahi janjinya dan tidak akan menggantinya. Siapa orang yang mengikuti jejak sahabat, artinya kita sama dengan apa yang dilakukan sahabat tadi, tanda-tanda ini, maka ia termasuk kepada sama dengan sahabat. Para sahabat memiliki keutamaan, kesempurnaan yang tidak dapat disinggi oleh orang pun dari umat ini. Ya, semoga kita termasuk juga seperti para sahabat. Wassalam. Acara berikutnya kita tutup dengan doa oleh Syekh Fardan. Silakan. Masya Allah. Allah.